Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita mengikuti kajian yang sangat berharga ini. Kita sampai kepada pembahasan mengenai salah satu dari sifat yang wajib bagi Allah, yaitu Al-Kalam. Al-Kalam. Kita akan baca kitab karya guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari. Beliau mengatakan di sini, Al-kalamu huwa sifatun azaliyatun abadiyatun huwa mutakallimun biha amirun nahin wa'idun mutawa'idun laisa ka kalami ghairihi bal azaliyun bi azaliyati dzat la yushbihu kalamal khalqi wa laisa bi sautin yahduthu minan silalil hawa aw istikakil ajram wala biharfin yanqati'u bi idbaqi syafatin aw tahriki lisanin. Jadi menjelaskan mengenai sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-kalamu, sifat kalam, huwa sifatun azaliyatun abadiyah, adalah sifat yang azali dan abadi. Azali seperti yang pernah lewat, maknanya adalah tanpa permulaan. Abadi maknanya adalah tanpa penghabisan, tidak ada permulaan dan tidak ada penghabisan. Huwa mutakallimun biha, jadi dengan sifat kalam tersebut Allah berkalam. Amirun nahin, Allah memerintah dan melarang. Wa'idun mutawa'idun, Allah juga menyampaikan janji dan ancaman. Laisa ka kalami ghairihi, jadi sifat kalam Allah ini tidak seperti sifat kalam makhluknya. Bal azaliyun bi azaliyati dzat, namun sifat kalam Allah ini adalah tanpa permulaan sebagaimana zat Allah ada tanpa permulaan. Jadi kalam Allah itu adalah kalam yang satu, wahidun munazzahun anit ta'addud. Jadi kalam yang satu, kalam yang tidak serupa dengan makhluknya, tidak berbilang, kemudian juga tidak bergantian, tidak bersela antar satu dengan yang lainnya. Munazzahun anit ta'addud wa ta'aqub wa ta'alif wa taqattu. Jadi tidak terputus-putus, tidak berbicara kemudian berhenti sebagaimana makhluk, tidak mendahulukan satu ucapan kemudian mengakhirkan yang lain, bukan seperti itu. Karena yang demikian itu terdapat pengakhiran dan pendahuluan, mendahulukan dan mengakhirkan. Ini merupakan sifat makhluk dan Allah Maha suci dari segala sifat makhluk. La yushbihu kalamal khalqi, jadi tidak menyerupai kalamnya makhluk. Wa laisa bisautin yahdutsu minan silalil hawa. Kemudian sifat kalam Allah Subhanahu wa taala bukan suara yang muncul dari menyelinapnya udara. Jadi itu maksudnya laisa bisautin yahdutsu minan silalil hawa aw istikakil ajram, atau karena bergeseknya benda-benda. Kita tahu bahwasanya apabila udara itu menyelinap masuk di antara benda-benda, itu menimbulkan suara. Ketika benda satu dengan benda yang lain ini saling bergesekan, saling bersentuhan, maka itu juga menimbulkan suara. Bahkan suara kita juga demikian terjadi karena ada udara masuk dan keluar, karena bertemunya anggota badan satu dengan yang lainnya. Itu adalah suara kita, suara makhluk. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Wala biharfin yanqati'u bi itbaqi syafatin. Sifat kalam Allah juga bukan merupakan huruf yang terputus, yang berhenti dengan mengatupnya bibir, dengan menutupnya bibir, bukan. Au tahriki lisan, atau muncul karena bergeraknya lidah. Jadi bukan seperti itu, bukan karena bibir menutup dan membuka atau karena lidah kita bergerak atau diam. Karena itu adalah sifat makhluk.
Kemudian di sini pengarang rahimahullah menyebutkan wa na'taqidu anna Musa sami'a kalamallahil azali bi ghairi harfin wala sautin kama yaral mu'minuna dzatallahi fil akhirah min ghairi ay yakuna jawharan wala aradan li'anna al-aqla la yuhilu sama'a ma laysa biharfin wala sautin. Jadi ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa kalam Allah tidak serupa dengan kalam makhluk, bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Ayat ini menjelaskan kepada kita, menegaskan bahwa Allah benar-benar disifati dengan sifat kalam. Allah disifati dengan sifat kalam. Yang dengan sifat kalam tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi wa kallamallahu Musa taklima, Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kalamnya yang azali kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena di situ dikuatkan oleh masdar wa kallamallahu Musa taklima, maka sudah berarti yang dimaksudkan bukanlah majaz, melainkan makna yang sejatinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar disifati dengan sifat kalam. Kemudian juga ada ayat lain yang menunjukkan Allah disifati dengan sifat kalam, yaitu innistafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memilih Nabi dengan risalahnya dan juga dengan kalamnya. Nah, oleh karenanya maka harus kita yakini demikian, bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam yang tanpa berupa huruf, berupa suara maupun berupa bahasa. Karena ini adalah sifat makhluk dan mustahil Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makhluk. Tidak seperti yang diklaim oleh sebagian kelompok, di antaranya adalah kelompok Mu'tazilah. Jadi kelompok Mu'tazilah ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak disifati dengan sifat kalam, menafikan sifat kalam. Kita kelompok Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah, kaum moderat. Kita meyakini bahwa Allah disifati dengan sifat kalam disertai dengan tanzih, menyucikan sifat kalam Allah dari serupa dengan makhluknya. Beda dengan kelompok musyabbihah yang meyakini bahwa Allah disifati dengan sifat kalam tetapi dengan menyerupakan dengan makhluknya, yaitu meyakini bahwa sifat kalam Allah adalah huruf, suara dan bahasa. Kemudian kelompok Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat kalam. Bahkan tidak hanya sifat kalam, mereka juga menafikan sifat-sifat yang lainnya. Ini. Kemudian ketika ada ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hal itu dalam Al-Quran, itu mereka takwil semuanya. Di antaranya adalah mereka mengatakan bahwa Allah disifati dengan sifat kalam dengan pengertian Allah menciptakan kalam pada makhluknya, dengan makna seperti itu. Nah, jelas ini adalah makna yang batil. Karena apa? Para ulama mengatakan la yasihhu an yakunal kalamu qa'iman bi ghairihi tsumma yakunu huwa mutakallimin bihi duna dzalikal ghair. Jadi mustahil tidak sah bahwa kalam itu adalah sifat makhluknya, kemudian Allah juga disifati dengan sifat tersebut. Nah, makanya tidak benar apa yang dikatakan oleh mereka. Insya Allah pembahasannya lebih detail nanti pada kajian-kajian di kitab yang lebih luas. Kita lanjutkan. Wa na'taqidu anna Musa sami'a kalamallahi al-azali bi ghairi harfin wala sautin kama yaral mu'minuna dzatallah. Jadi kita meyakini bahwa Nabi Musa alaihissalam beliau mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Sami'a kalamallahi al-azali. Jadi mendengar langsung kalam Allah yang azali tanpa permulaan, yang satu yang tidak serupa dengan makhluknya, bi ghairi harfin, tanpa kalam Allah berupa huruf, wala sautin, dan juga tanpa kalam Allah berupa suara. Kama yaral mu'minuna dzatallahi fil akhirah min ghairi ayyakuna jauharon wala aradon. Hal ini sebagaimana ketika kita menjelaskan pada kajian sebelumnya bahwa orang-orang mukmin
melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi orang mukmin di akhirat mereka melihat zatnya Allah, dan Allah ada tanpa tempat. Min ghairi ayyakuna jauharan wal 'aradan, tanpa Allah Subhanahu wa taala ini adalah jauhar atau arad. Jadi Allah bukan merupakan jauhar ya, dan juga bukan merupakan arad, sifat dari jauhar, bukan benda dan juga bukan sifat dari benda. Li'annal aqla la yuhilu sama'a ma laysa biharfin wala sautin. Karena akal tidak menganggap mustahil. Artinya penjelasan yang tadi telah kita sebutkan ini adalah sesuatu yang diterima oleh akal. Jadi akal tidak menganggap mustahil mendengar sesuatu yang bukan huruf dan bukan suara. Jadi tidak mesti sesuatu yang didengar itu harus berupa huruf dan suara. Kemudian di sini ya kita menyebutkan bahwa kita tidak bisa membayangkan. Jadi kalau kita ini tidak bisa membayangkan, tidak bisa mengimajinasikan, bukan berarti itu tidak demikian, bukan berarti itu tidak ada. Seperti yang pernah lewat, al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjelaskan tentang pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara membayangkan, bukan dengan cara mengimajinasikan ya, tetapi dengan kita meyakini bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat yang wajib bagi zatnya, kemudian juga mustahil baginya perkara-perkara yang menunjukkan kekurangan terkait zatnya. Itu adalah cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan bayangkan. Jadi kalau manusia tidak mampu membayangkan zat Allah, bukan berarti Allah tidak ada. Nah sama, ketika kita tidak mampu membayangkan mendengar sesuatu yang tanpa huruf, tanpa suara, bukan berarti hal itu sesuatu yang mustahil. Kembalinya adalah ke dalil akal. Jadi sebagaimana kita tidak mampu membayangkan zatnya Allah dan kita meyakini adanya Allah, begitu juga kita tidak mampu membayangkan mendengar sesuatu yang bukan huruf, bukan suara, tetapi kita meyakini kebenaran hal tersebut. Berikutnya, wa kalamuhu ta'ala dzati laisa hurufan muta'aqibatan ka kalamina. Jadi sifat kalam Allah Subhanahu wa taala yang dzati, yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, laisa hurufan, yang kita ulang dan kita tegaskan berkali-kali, bukan merupakan huruf, muta'aqibatan, yang saling bergantian. Orang kalau berbicara entah itu dengan menggunakan bahasa Arab ataupun dengan menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa yang lainnya, itu adalah mereka mengeluarkan kumpulan huruf-huruf, huruf satu, huruf berikutnya, huruf selanjutnya dan seterusnya. Tidak akan bisa, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu mengucapkan dua huruf dalam satu waktu yang bersamaan tanpa bergantian, tanpa tersusun. Tidak akan ada yang bisa yang seperti itu. Karena apa? Itu adalah makhluk seperti itu. Jadi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, bukan huruf-huruf yang saling bergantian keluarnya. Wa idza qara'al qari'u minna kalamullah. Kemudian apabila dikatakan salah seorang kita membaca Al-Qur'an, membaca kalamullah, fa qira'atuhu harfun wa sautun laisat azaliyatan. Dan apabila kita membaca, misalnya kita mengatakan saya membaca kalam Allah, atau seorang qari membaca kalam Allah, bagaimana ini? Kita katakan bahwa yang kita baca, sesuatu yang kita baca yang berupa huruf, berupa suara, berupa bahasa Arab itu, maka itu adalah makhluk. Namun sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu bukan demikian. Jadi kalau sifat kalam Allah azali, nah huruf dan suara dan bahasa yang kita baca ini maka bukan azali, alias makhluk atau hadis.
Jadi di sini disebutkan wa idza qara'al qari'u minna. Jadi ketika seorang pembaca di antara kita membaca kalam atau ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka secara penyebutan, secara pengistilahan dikatakan dia membaca kalam Allah. Tapi di sini bukan dengan makna sifat. Bukan dengan makna sifat bagi Allah, melainkan maknanya adalah membaca lafal yang diturunkan. Makanya di sini dikatakan faqira'atuhu harfun wa sautun laisat azaliyatan. Jadi bacaannya adalah huruf, suara dan bukan azali. Artinya adalah dengan permulaan, karena memang sudah jelas sekali orang ketika baca Al-Qur'an dimulai Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha dan seterusnya. Tidak bisa mengucapkan dua huruf sekaligus, bergantian, keluarnya satu persatu. Wa qad nukila hadha tafsil an Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi perincian yang demikian ini sudah dinukil, sudah dikutip dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Wa huwa minas salaf, dan beliau ini adalah dari kalangan ulama salaf. Jadi Imam Abu Hanifah, ya, beliau ini adalah dari kalangan ulama salaf. Dan sekali lagi yang dimaksud dengan salaf, kita tekankan dan kita tegaskan bahwa yang dimaksud dengan salaf adalah generasi yang pertama, orang yang hidup di, atau para ulama, ya, kelompok ahlu sunnah yang hidup di 3 abad pertama Hijriah. Itu yang dimaksud dengan salaf atau salafi atau salafi. Jadi yang dimaksud dengan salaf atau salafi itu adalah para ulama yang hidup di 3 abad pertama Hijriah, bukan setelahnya. Kalau setelahnya disebut dengan khalaf. Dari sini kita paham bahwa sudah, kita tidak boleh menyebutkan kelompok Wahabi dengan sebutan salafi, karena mereka bukan salafi. Nah, ketika orang mengatakan hal itu, ya berarti dia telah mempopulerkan Wahabi sebagai salafi, padahal ini tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka bukan salafi, bukan dari segi masa, juga bukan dari segi akidah. Akidahnya beda, masanya juga mereka tidak hidup di masa itu, melainkan hidup di masa sekarang. Jadi itu yang dimaksud dengan salaf. Dan Imam Abu Hanifah ini termasuk ulama yang hidup di masa salaf. Adraka syai'an minal mi'atil ula. Jadi beliau ini mendapati 100 tahun yang pertama, abad pertama Hijriah. Tsumma tuwfiya sanata mi'atin wa khamsina hijriyatan. Kemudian beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah. Beliau mengatakan, wallahu yatakallamu la bi'alatin wa harfin wa nahnu natakallamu bi'alatin wa harf. Wallahu yatakallamu la bi'alatin wa harfin wa nahnu natakallamu bi'alatin wa harf. Allah berkalam bukan dengan alat dan huruf, sedangkan kita berbicara dengan alat dan huruf. Falyufham dzalik, maka hendaknya hal ini dipahami dengan baik. Jadi keyakinan bahwa sifat kalam Allah itu bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, ini sudah diajarkan oleh Rasulullah, dipahami oleh para ulama dan disampaikan dari generasi-generasi oleh para ulama kita sehingga sampai kepada kita. Adapun yang disebutkan oleh sebagian orang di zaman sekarang tentang sifat kalam Allah berupa suara atau berupa bahasa, atau keyakinan bahwa Allah sama sekali tidak disifati dengan sifat kalam, maka itu adalah keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bertentangan dengan para ulama salaf, dan bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Abdullah rahimahullah, walaisal amru kama taqul musyabbihah bi anna salafa ma kanu yaqulun bi anna Allah mutakallimun bi kalamin laisa biharfin wa inna ma hadza bid'atul asy'ariyah wa hadzal kalamu min Abi Hanifah sabitun dzikruhu aw sabitun dzakarahu fi ihda rasailihil khams. Jadi walaisal amru kama taqul musyabbihah. Jadi tidak seperti yang diklaim atau yang digembar-gemborkan oleh mereka, kelompok musyabbihah, orang-orang Wahabiyah.
bi anna salafa ma kanu yaqulun bi anna Allah mutakallimun bi kalamin laysa biharfin. Jadi mereka mengatakan, orang-orang salaf ini tidak pernah mereka mengatakan bahwa Allah itu disifati dengan sifat kalam yang tanpa huruf. Mereka mengatakan seperti itu, dan mereka juga menambahi wa inna ma hadza bid'atul asy'ariyah, ini kerjaannya kelompok Asy'ariyah ini, bid'ahnya orang Asy'ariyah ini, mengada-ngadaannya orang Asy'ariyah ini. Kita katakan tidak seperti yang kalian katakan, tetapi penjelasan bahwa kalam Allah itu bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa sudah dinukil bahkan oleh Imam Abu Hanifah. Makanya di sini beliau mengatakan wa hadzal kalamu min Abi Hanifah tsabitun. Ini buktinya tentang apa yang kita ajarkan, kita sebarkan, bahwa penjelasan sifat Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa itu sudah disebutkan sejak dulu oleh para ulama salaf kita. Di antaranya disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Tsabitun, sudah ditetapkan oleh para ulama. Zakarahu fi ihda rasailil khams. Jadi beliau menyebutkan pernyataan ini di salah satu kitab beliau, salah satu risalah beliau yang jumlahnya ada 5. Dan 5 kitab ini memang benar-benar karangan Imam Abu Hanifah, bukan muzawwar, bukan penisbatan palsu kepada beliau, melainkan memang benar-benar karangan Imam Abu Hanifah. Sah penisbatan kitab ini kepada beliau sebagaimana yang dikutip oleh Al-Muhaddits Al-Hafidz Al-Lughawi Al-Faqih Al-Hanafi Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Jadi Al-Imam Al-Murtadha Az-Zabidi beliau mengatakan bahwa 5 kitab ini adalah memang benar-benar karangannya Imam Abu Hanifah. Beliau menyebutkannya ini di kitab beliau yang berjudul Ithaf Sadat Al-Muttaqin fi Syarhi Ihya Ulumuddin. Jadi beliau ini menyebutkan penisbatan 5 kitab atau 5 risalah yang diklaim sebagai karangan Imam Abu Hanifah ini di kitab beliau Syarah Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian ingin kita jelaskan kembali bahwa penyebutan Al-Quran ini ada 2 macam, ada 2 pengertian. Disebutkan dan maksudnya adalah sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan dan maksudnya adalah lafal-lafal yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjelasannya secara lengkap insya Allah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah kajian penting, jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan. Silahkan didengarkan dengan seksama, ya, karena banyak sekali orang-orang yang tidak memahami kajian ini sebagaimana mestinya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.